Halo semuanya, siamo tutti fratelli. Kembali lagi bersama Pasdam, podcast santuy bersama Dian dan Dayumas. Kita dari PMR Wira SMA Negeri 3 Denpasar. Bisa, pasti bisa. Oke, udah lama nih ya akhirnya kita bisa ketemu lagi di podcast kali ini. Nah ya walaupun udah bisa tatap muka dan terhalang oleh mic gini nih, boleh lah ya kita tanya-tanya tentang liburan nih. Kan udah memasuki bulan liburan sekolah kan ya. Dayu ada liburan kemana gitu, coba cerita sedikit dulu. Aduh, Dian Dayu waktu ini pernah pergi ke museum loh. Wah keren tuh ke museum nih. Ngomong-ngomong tentang liburan ya, waktu ini Dian sempat baca berita kalau ada kecelakaan yang mengharuskan korbannya itu melakukan transfusi darah karena dia itu kekurangan darah tahu. Aduh kasihan banget ya. Nah untuk teman-teman di luar sana, jangan lupa ya buat utamakan keselamatan. Jangan sampai niat pergi liburan, pulangnya tinggal nama doang. Kan gak lucu ya. Bener banget tuh. Nah, Dayu jadi tertarik nih dengan kata transfusi darah. Itu tuh rumah sakitnya dapat darah dari mana sih? Ya dari darah orang yang mau rela mendonorkan darahnya lah. Kan pasti dia adalah dari darah orang lain gitu yang mau mendonorkan darahnya. Bentar. Ngomong tentang donor darah nih, lah sama dengan tema podcast kita kali ini loh. Mending kita kasih tahu aja kali ya topik podcast kita kali ini. Itu adalah Ayo jadi donor darah sukarela. Relawan banget loh. Kok bisa lucu gitu ya slogannya? Ya, nah pasti penonton nih udah pada penasaran nih, kenapa sih kita pakai kata relawan dan apa sih hubungannya dengan donor darah? Ayo dong Dian jelasin dong, kasih paham. Oke, tenang. Jadi kenapa kita menggunakan kata relawan? Karena untuk kata relawan itu sendiri pun berarti orang yang secara sukarela atau tidak dipaksa maupun diwajibkan dalam melakukan suatu hal. Nah kalau dalam PMR nih ada yang namanya relawan PMI. Kamu pasti udah gak asing kan dengan nama itu? Iya, relawan PMI itu bukannya yang membantu menanggulangi bencana ya? Ya itu salah satunya. Terus yang membantu kegiatan donor darah itu juga relawan PMI. Yaps, pas banget itu dia yang Dian maksudkan hubungan dari relawan dengan donor darah. Jadi pendonor darah ini tuh merupakan bagian dari relawan PMI juga loh, karena dia itu sudah menderma gitu dalam dengan mendonorkan darahnya secara sukarela. Nah, darahnya dia pun tidak diketahui untuk siapa darahnya diberikan gitu. Nah, ini juga nih yang disebut dengan donor darah sukarela gitu. Oh gitu. Jadi relawan nih kata slangnya tuh kayak pahlawan misterius gitu ya. Pahlawan misterius nih, keren. Jadi kepikiran nih, gimana beruntungnya Dian bisa jadi bagian dari pahlawan misterius itu. Kan seru juga kan ya. Iya, Dayu juga pengen. Tapi gimana nih caranya bisa jadi bagian dari mereka? Nah jadi pertama-tama tuh kita perlu datang ke UTD Dian. Wah, UTD itu apa nih? Nah UTD itu merupakan unit transfusi darah. Nah jadi tempat ini tuh tempat yang menyediakan dan juga mengadakan sekaligus menjadi tempat pendistribusian darah Dian. Wah lengkap banget dong di UTD. Terus kalau misalnya kita mau udah di sana nih, kita harus ngapain aja? Nah jadi selanjutnya kita tuh perlu mengisi formulir yang telah diberikan oleh petugas di sana. Nah dalam formulir itu isi tentang identitas sama riwayat kesehatan kita. Nah, nanti petugas di sana tuh bakalan ngecek kesehatan kita sesuai dengan formulir yang tadi kita isi. Nah, selanjutnya asisten pendonor darah di sana tuh bakalan ngambil darah kita. Dan pastinya pada di masa pandemi ini pasti banyak nih yang khawatir gitu buat donor darahnya. Itu tuh kita nggak perlu khawatir karena di situ tuh udah ketat banget gitu lah. Oh gitu. Terus kalau misalnya nih ada pasien mantan pasien COVID-19 nih ya, dia mau pasien nggak tuh? Ya dia mau mendonorkan darahnya nih, emang tuh boleh gitu. Terus kalau misalnya kita udah donor darah terus kitanya kekurangan darah kan nggak lucu gitu kan, takut banget loh gitu. Nah jadi menurut beberapa sumber yang Dayu baca, kalau mantan pasien COVID itu minimal udah sembuh 3 bulan. Nah itu tuh udah boleh loh buat ngedonorin darahnya. Dan juga kita nggak perlu khawatir nih kalau ke darah kita
bakalan berkurang karena nantinya tubuh kita tuh secara alami bakalan memproduksi sel darah yang baru lagi. Jadi darah kita tuh nggak bakalan berkurang. Wah, gitu ya. Terus Mm-mm. nih ya, aku pernah dengar katanya kalau misalnya kita ada donor darah secara rutin nih, kita dapat penghargaan. Katanya sih sebagai bentuk apresiasi kepada pendonor darah, sekaligus ya sebagai penggerak minat masyarakat lah ya, biar semangat lagi dalam donor darah. Itu Nah, emang bener itu? Itu tuh bener tahu. Masa? Kalau nggak salah ya, itu tuh kalau udah pendonor tuh udah ngedonorin darahnya sebanyak 100 kali, itu tuh dapat penghargaan langsung loh oleh Pak Presiden. Dan ada nih orang yang udah dapat penghargaan itu. Nama beliau itu adalah Bu Eti dan almarhum Bapak Sudaryanto. Wah, keren banget loh. Udah kayak jadi semangat banget yang gini nanti, Iya. apalagi nih ya tanggal 14 Juni nanti kan memperingati hari Oh, donor darah iya. sukarela ya kan. Heeh. Pasti banyak nih kayak platform-platform yang akan menyelenggarakan donor darah sukarela ya kan. Idai jadi pengen nih. Iya nah. Dan pastinya kita tuh ngedonor darahnya tuh nggak secara asal-asalan gitu lah ya, pasti ada syaratnya. Oh gitu ya, benar juga sih. Tapi apa aja nih syaratnya? Nah, syaratnya itu calon pendonor itu harus berusia 18 sampai 60 tahun, Dian. Wah, Dian nggak bisa dong. Kan Iya. nunggu 2 tahun lagi nih biar bisa 18 tahun. Kita kan masih bocil. Nah, selanjutnya kita tuh bakalan ngisi formulir yang nantinya tuh menurut pemeriksaan dokter nantinya tuh bakalan dicek kayak kadar hemoglobin, berat badan, sama tekanan darah kita. Oh gitu. Terus kalau misalnya nih yang ibu hamil atau haid gitu emang tuh boleh? Iya, itu tuh tidak diperkenankan tahu buat Oh, mendonorkan gitu ya. darahnya. Oh gitu. Terus nanti boleh lah ya kita kalau udah 18 tahun nih kita donor darah bareng kuy. Ayo deh sih, gas aja lah ya. Oh iya, buat teman-teman di luar sana jangan lupa ya buat peduli sama orang-orang sekitar kita, terutama buat orang-orang yang memerlukan darah. Bener banget tuh. Jangan sampai nih nyamuk aja yang merugikan kita tuh bisa menghisap darah kita. Sedangkan kalau kita bisa memanfaatkan setiap tetes darah kita tuh untuk menyelamatkan jiwa seseorang tuh kayak udah keren banget nih kita tuh. Beruntung banget kita bisa nyelamatin jiwa seseorang. Keren banget. Ya kan? Jadi ayo jadi donor darah sukarela. Relawan banget loh. Jadi sebelum kita benar-benar akhiri nih podcast kita kali ini, boleh lah ya Dian pantun sambil Widih, keren alunan banget rasa tuh sayangnya pantun. viral TikTok loh. Iya, tahu-tahu. Jadi langsung aja kayak Iya. pendonor darahnya bersih, mari pupuk rasa kasihan, kami ucapkan terima kasih, mari berkorban untuk kemanusiaan, rasa sayangnya, lihat dari jauh, rasa sayangnya. Yeay.